Terima kasih atas kesediaan waktunya Bapak dan Ibu, teristimewa buat Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih banyak ya Pak. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya, kita itu harus ada aksi nyata di sekolah kita SMP Negeri 1 Paranginan, khususnya menerapkan budaya positif di sekolah kita SMP Negeri 1 Paranginan. Budaya positif, siapakah yang bisa mendisiplinkan mereka? Apakah si guru, apakah si orang tua, apakah kepala sekolah, apakah atau murid itu sendiri? Menurut Bapak Ibu di sini yang lebih berperan, katakanlah yang kita butuhkan, yang dapat mendisiplinkan pribadi seseorang itu bukanlah orang lain, tentunya adalah diri mereka sendiri. Jadi tidak bisa mengontrol diri seseorang, sebetulnya tidak bisa orang lain selain daripada diri mereka sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana menerapkan itu bagi peserta didik kita? Jadi, tujuan kita di sini adalah menanamkan budaya positif di sekolah untuk menumbuhkan karakter murid menuju visi sekolah impian. Ya, jadi bagaimana tindakan kita untuk dapat menanamkan budaya positif tersebut? Ya, itu Bapak Ibu ya. Di sini penerapan budaya positif ini dapat kita lakukan tentu dengan memahami. Di sini ada 5 konteks atau 5 topik yang akan saya bagikan, yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu. Nah, yang pertama sekali yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, pengendalian diri, dan pembentukan kepercayaan diri. Ya, itu mengenai disiplin positif. Selanjutnya, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Artinya, manusia itu dapat melakukan sesuatu hal, tentu ada motivasinya. Apakah motivasi dari luar, apakah motivasi dari dalam diri si anak tersebut. Nah, misalkan siswa kita mau mengerjakan PR oleh karena apa? Motivasinya berbeda-beda. Ada 3 di sini, Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi seorang anak bisa jadi dia melakukan dan mengerjakan PR, pekerjaan rumahnya. Ya, katakanlah dia karena tidak nyaman, nanti saya dihukum, daripada saya dihukum berarti saya harus mengerjakannya. Ya, itu seperti itu. Ya, jadi satu motivasinya adalah menghindari ketidaknyamanan, menghindari kekhawatiran atau menghindari hukuman yang akan diberikan oleh guru ataupun orang tua. Orang tua mungkin sering berkata begini, kalau kamu nanti ranking 1, kamu saya beri hadiah, diiming-imingi hadiah. Nah, jadi si anak mengerjakan PR tadi, dia ingin mendapatkan imbalan sama tadi seperti atau penghargaan dari orang. Nah, yang paling penting adalah yang nomor 3, motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Berbeda dengan yang nomor 1, motivasi yang nomor 1 dan nomor 2. Kita juga sebagai Bapak Ibu guru melakukan tugas tupoksi kita sebagai guru di sekolah. Tentunya motivasi kita apa? Bukan supaya dipuji oleh Bapak Kepala Sekolah, bukan supaya mendapat imbalan, bukan supaya menghindari karena kita diberi sanksi atau hukuman. Nah, itu yang ketiga ini sejatinya motivasi adalah motivasi yang ketiga ini, motivasi dari dalam diri kita sendiri. Begitu juga dengan peserta didik, dengan 500-an siswa SMP 1 Paranginan. Andaikan mereka memiliki motivasi dari diri mereka sendiri, inilah yang dinamakan dengan motivasi internal, bersumber dari diri. Ada nilai-nilai kebaikan, kebajikan dari diri anak-anak kita itu, Bapak Ibu ya. Ini saya tekankan kepada kita Bapak Ibu, mari kita mengimbaskan ini kepada anak didik kita supaya mereka boleh menemukan jati dirinya sendiri, boleh
boleh menemukan solusi-solusi berdasarkan imajinasi dan pemikiran mereka. Untuk dapat mewujudkan budaya positif di sekolah diperlukan kolaborasi dan sinergitas antara semua unsur yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan unsur-unsur lainnya yang harus mampu melaksanakan suatu perubahan yang positif yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan penuh komitmen. Saya katakan di sini, sekecil apapun sebuah perubahan itu, Bapak Ibu, itu harus kita jalankan yang kecil. Sebuah perubahan kecil dimulai dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya seperti itu. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Saya minta refleksinya sedikit dari apa yang boleh saya paparkan di sore hari ini. Kemungkinan ada pertanyaan atau ada masukan atau ada refleksi, silahkan saja. Siapa saja dipersilahkan, boleh raise hand ya. Ini angkat tangan. Sesuai dengan pemaparan Bapak Ibu harap demikian kita berusaha melakukan yang terbaik sebagai apa yang telah didapatkan di buku-buku penggerak, karena seperti yang dibilang tadi mengenai di buku itu ada yang berbentuk, ada yang menjadi sebagai teman. Sebenarnya semua yang dikatakan tadi kelemahan dan kelemahan yang punya kelebihan ya sebagai kita ya ke orang tua, disampaikan ke orang tua. Jadi apa yang disampaikan guru ke anak itu harus disampaikan juga ke orang tua. Jadi ada monitoringnya bersama-sama. Jadi informasi itu kesampaian. Jadi positifnya itu bukan hanya guru ke murid, tapi orang tua juga ke murid, resonansinya sama. Guru dan orang tua terhadap murid itu terhadap anak. Resonansi cara pelan-pelan yang bisa sehingga anak-anak itu bukan belajar, tapi disiplin dan siapa yang bilang tadi kita harus disiplin. Kita bisa coba di awal semester minimal kita buat solusinya. Kita tanya mereka. Kalau mereka yang memberikan hukuman misalnya mengusulkan dan sepakat mereka akan lebih terima itu daripada hanya satu arah. Dan dia merasa itu tidak perlu. Jadi itulah Bapak yang bisa saya kutip dari pertemuan ini. Kiranya Tuhan menyampaikan. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Doni. Silakan masuk dan silakan duduk. Oke, Doni. Apa kamu paham kenapa Ibu panggil ke kantor? Paham, Bu. Saya bermain game waktu Ibu menjelaskan pelajaran. Iya, waktu Ibu tangkap tadi, saya lihat memang kamu bermain game, ya. Dan di handphonemu itu sudah banyak game, ya kan, Doni? Ya, Bu. Tentu kamu punya alasan kenapa melakukan hal itu. Coba cerita sama Ibu. Main game kan seru, Bu. Melanjutkan game tadi malam. Lebih seru, Bu. Maaf ya, Bu. Oh ya, lebih seru main gamenya. Ya, Bu. Saat belajar juga, Doni main game. Ya, Bu. Oh, begitu ya. Berarti Doni sudah sering main HP di dalam kelas. Ya, Bu. Pantasan di dalam HP ini banyak game yang sudah di-download ya. Iya. Apakah ini sesuai dengan keyakinan kelas kita, Doni? Maaf, Bu. Saya salah. Saya lancar bermain game waktu Ibu menjelaskan pelajaran. Harusnya dalam belajar diizinkankah kita main game? Tidak. Iya, tidak apa-apa, Doni. Semua orang bisa salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Ibu juga tidak mencari kesalahan, ya Doni ya. Ya, yang terpenting bagaimana Doni memperbaikinya. Saya janji, Bu. Saya tidak akan menyalahi. Saya akan mendengar penjelasan dari Bapak Ibu Guru.
Iya, kalau kayak gini tidak mendengar penjelasan, yang rugi siapa Doni? Yang rugi Doni sendiri ya? Oke. Lalu apa usahamu ke depan Doni? Baik, saya akan menepati janji saya tidak akan mengulangi lagi. Tidak akan mengulangi lagi. Kalau guru menjelaskan, Doni harus apa? Harus Mendengar dengan baik. Baik, ibu hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Semoga Doni dapat melaksanakan dengan baik ya. Oke. Tanggapan saya mengenai praktik segitiga restitusi, di mana guru menyelesaikan masalah ini dengan tulus tanpa memaksa dan memberikan hukuman sedikitpun siswa dengan kesadarannya sendiri, mengakui kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya menurut yang diyakini. Demikian praktik segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah saya. Salam guru penggerak.